Di minggu ta sadarion masuk mahita tuat penna paduahon tapa galak malilita. Dihamu amang dutinanami paite so tamulai par minggu ta sadarion martangi yang mahita di bakasan rohatta marasa sarabe. Amin. Rimma ita jongjong marende mahita sambuken dakola nomor 28 ayat 1 lopus 2 ayat 2. Bagasan korni debata ama dot anak na Tuhan Yesus Kristus doton di porbadia nama palang dot tanon amen ligima tibudo auro tiop manadong diho an seulang adong na membuat tukumi haleluya yang mahita alea manami na dimunda ginjang naman doktari mo kasih rohami tuho dibayan di papoton ho tuhami markitete anak mu Tuhan Yesus Kristus nalaw salpu dosogot langit dot tano tapi namanok tong dong wahatamu ro di salolot nilolot na tambani akot patardo sogot sude na jol menijol habangsan parumi casi marohamu dihami patugu marohanami markaporsayan dihatamu markiti tito di porbadia pajongkor mahami jana paringkas mahami martangiang anso marjob ni rohami may paimahot ko jana anso dapat hami hanguluan na sumatak amen rimay tajuguk ta parandetas yan bukuen diakola nomor 41 ayat 1.
tona ni debata na gubodangi. Akon hawalonganmu do Tuhan debatamu sian nasa hati-hatimu. Sian nasa tundimu do sian nasa rohamu. Jana akon hawalonganmu dodonganmu jol madoskon dirimu. Atong ramrima hita mangidogogo sian debata. Ale Tuhan debata sai bargogoi mahami patuluson nombar tuatami. Amin. Merendeita san buken diakola nomor 42 rimma hita jongjong. Tatopoti madosatta tujolo ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargoko na suatu dosan jana amanami. Kami pio dogarmu na badai hanan targot kami marningot dosa nami. Saya marasini roha mahomida hamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata na kebejol maharani kami. Namate jana nangot sian namate. Namanaik tubo na ginjang doho mangudion hami. Asi marohamu di hami. Cepatoktong madihora nami hatam na kisiyot tuho. Oton di parbadia pargogoni na marsak roha. Pamalum ma sudena na bernit binain di dosa nami. Roma homangina ni hami an somarjob ni roha hami patulus kolomo ni rohamu. Bodo parkitian ni nasaasi ni roha. Say ulak tulak kami. Say tangihon mahami. Hoale dewata ama anak doton di porbadia. Amen tagbege mabaga-baga ni debata taringat tuhasan ni dosata. Martua masangai senadung di sesa pangalosyon na. Jana na ditutupan dosana. Martua masangai senasudietong di Tuhan hajatan na. Jana na bulus rohana. Hasangapan ma di debata na di ginjang. Amen. Rimay tajuguk. Marendeita sambuken dakola nomor 30 sada ayat sada. Tabegema tani dibata epistel minggutta sadarion imana tersurat di Markus sada ayat sada lopus tu ayat 8. Epistel kita pada minggu ini diambil dari
Markus 1 ayat 1 sampai 8. Di bawah perikop Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian epistel pada minggu ini. Mertua doa kana umbege hatani di bata jana namar momosi di bakasan rohana. Amin. Rimah hita jongjong marende hita sambuken diakola nomor 45 ayat sada. Porsyai rimai tamandok. Au porsyai di bata amanasun markuaso namano pangai dotano. Au porsyai di Yesus Kristus anak dewata sasadai tuata nani tubuhon itu nu perbadia nani aku ni bujing-bujing si Maria namanau porsyai tantaram Pontus Pilatus di parsilakon mate nitano manuat bonotoru ngot siaran namate di hari patuluhon manaik tubono ginjang juk isam debata amanasun markuaso mulai yang musehani mau mengalak nama waludon namate au persaya di tahun di perbadia sada perlakutan anak Kristen nama dia pardonganan anak Kristen nama dia hasesaan di dosa hangongot di mamatang dot hangoluan da somatak amen rimai tajuguk kabagi matangnya pangundiwanan di hita di minggu ta sedarion. Tapasada marohatta martang yang mahita. Marulah hulak rohami tujolomo ale Tuhan mandok mauliate doh mamuji-muji guarmi ale Tuhan. Sudei hulan alan yasini rohamu di ale Tuhan. Boy hami si borang imatuara sedarion. Kami pakialahon di seganopari ale Tuhan. Tuhan, terima kasih madu sudia dengan dibasamu oleh Tuhan. Ope Tuhan martamia kami. Di bagasa sadarion, na prajolo itu ruas mugi KPA parlagutan Bandungan oleh Tuhan. Idia penasida maringanan, pasu-pasu may oleh Tuhan. Pasu-pasu maparkarejon nasida oleh Tuhan. Pada masadan sida parmarahan oleh Tuhan. Sudi Tuhan na jaman tangan na pasahap matuho oleh Tuhan. Asadong buhal na sida seganopari oleh Tuhan. Tarlumobi may buhal na sida mamuji-muji jala pasangap kong guarmi oleh Tuhan.
Tak kasih tutulo Tuhan di potoho nama asa ditikyon di pertibion. Pos rohanami Tuhan, na pada umur sudi parmaraan dosa hisa pematang nami be. Nang songoni musi ale Tuhan, di hari-hari yang roh ale Tuhan. Kami pasah matuho, ton di doh pematang nami ale Tuhan. Songoni musi Tuhan, ruas ni GPA perlagutan Bandungon. Betadong nama ulang tahun ale Tuhan. Lema sida ganjang nomor ale Tuhan hawarasan. Padahal sana sida permaraan ale Tuhan. Tarlu mobi me ale Tuhan. Pangula ni huria mona ale Tuhan. Hai pasah mai tujolomu. Tuhan, pos rohanami. Na jagi tomuru tam yang namion. Tak kasih tuturo di botoho ale Tuhan. Na datar pajodor hami sudia sian hatami. Tuhan martur ni roha dohami roh martang yang tua dopamu. Ale Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, jagit matam yang namion. Amin. Tabege majola tani beta naga bojahan dihita lagu palugut taulta imana tersurat di Mazmur 50 ayat 14 songonon madidok disi. Haul haluan mahaul kutuau debata nagumicat patulis majanjimu tuau. Amin. Di nama rende hitan non sen kendak kola nomor 40 nama ayat cada do tudutna tapalugut mahaul tanah parjolo do napaduahon. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua penyertaan pemeliharaan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semua berkat dan rahmat-Mu, anugerah-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami semua. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami akan belajar dan biarlah Tuhan mempersiapkan kami, mempersiapkan roh dan jiwa kami, mempersiapkan hati kami semuanya untuk mendengarkan dan dapat mentaati perintah Tuhan Yesus Kristus yang sudah dibawa oleh Roh Kudus ke dalam roh dan jiwa kami. Engkau menyertai kami, Engkau memimpin kami dalam ibadah ini, di dalam pembacaan firman, juga di dalam khotbah pada siang hari ini. Tuhan senantiasa menguatkan kami semuanya. Demikian juga dengan saudara-saudara kami semuanya yang ada di tempat mereka masing-masing, yang bersama-sama beribadah, mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami semuanya. Biarlah firman-Mu dapat juga akan terus menuntun kami masuk di dalam roh dan jiwa kami, dan kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 85 ayat 8 sampai 13. Mazmur 85 ayat 8 sampai dengan ke-13. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan.
Perhatikanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Amin. Kita sambut dengan pujian. Shalom. Selamat hari Minggu kepada saudara-saudara, amang, inang, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari Minggu yang berbahagia ini, hari Tuhan di mana kita beribadah. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Hari ini, minggu ini adalah Advent yang kedua. Masa Advent yang kedua, di mana kita akan terus menuju sampai kepada Advent yang keempat, di mana kelahiran daripada Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita, akan datang dan lahir di Bethlehem pada hari Natal. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan situasi daripada negara kita, bahkan juga di seluruh dunia, masih juga mengalami hal-hal yang mencekam, di mana penyakit COVID-19 yang sungguh banyak membawa korban itu masih juga ada di sekitar kita. Kita belum terbebas dari COVID-19. Kita belum terbebas dari penyakit sampar yang sedang melanda di negeri kita ini, sehingga kita mengalami satu tekanan, mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, depresi oleh karena penyakit yang masih ada di sekitar kita. Banyak hal terjadi di dalam dampak-dampak daripada penyakit ini. Terjadi kegelisahan, terjadi gangguan pada perekonomian,
terjadi gangguan terhadap keseimbangan kehidupan, di mana orang senantiasa mengalami hal-hal yang sungguh tidak memberikan kenyamanan, tidak memberikan damai sejahtera di dalam dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini juga ada pada waktu itu pada bangsa Israel, di mana itu dikeluhkan, disampaikan oleh pemazmur, di mana dia menyampaikan dan berdoa mohon Israel dipulihkan dari keadaan yang sungguh tidak menyenangkan mereka. Mereka mengalami tekanan, mereka mengalami ketakutan. Seperti kita juga mengalami ketakutan sekarang ini. Kita tidak tahu kapan akan berakhir COVID-19 ini. Kita tidak tahu apakah ini bertambah hilang atau bertambah tekanannya kepada kita semuanya. Dia akan bertambah untuk semakin membawa tekanan dalam kehidupan kita. Perkembangan terakhir, Kota Bandung berdasarkan laporan dari Satuan Tugas COVID-19 mengalami kenaikan, bahkan merah total. Artinya hampir semua daripada Kota Bandung mengalami ancaman, di mana COVID-19 sungguh masih mengancam kepada kita semuanya, sehingga beberapa tempat sudah mulai dilakukan lockdown terbatas pada tempat-tempat tertentu untuk mengurangi, menghalangi daripada hal-hal yang bisa menyebabkan berkembangnya virus ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang terus masih membayangi kita di dalam kehidupan kita ini. Kita masih mengalami tekanan. Tetapi saudara, tekanan demi tekanan ini, ketakutan ini selayaknya tidak juga akan dapat menguasai daripada pengharapan kita. Karena kita juga yakin bahwa kita sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita seturut dengan janjinya. Seturut dengan janjinya. Saudara, demikian juga dengan iman Israel pada waktu itu. Pada waktu mengalami tekanan seperti yang sudah kita dengarkan. Bahwa pemazmur yakin bahwa kasih setia Tuhan itu akan tetap menyertainya. Pada ayat 8 dikatakan, perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Inilah harapan daripada pemazmur. Dan berikan kepada kami keselamatan daripadamu. Permohonan daripada pemazmur bahwa perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan di dalam keadaan tekanan ini dan dalam kesusahan mereka. Dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu. Perlihatkanlah ya Tuhan. Demikian doa, demikian keluhan daripada pemazmur kepada Tuhan. Dan memohon memberikan kepada mereka, kepada pemazmur, keselamatan yang daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai? Aku akan mendengarkan apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bahwa pada waktu itu menerima bahwa mereka akan mendengarkan daripada apa yang difirmankan Tuhan. Karena Tuhan akan berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang dikasihnya. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya.
supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Pada waktu itu banyak bangsa Israel kembali, mereka jatuh bangun di dalam imannya, dan di dalam pada saat mereka mengalami satu penderitaan, maka mereka kembali berseru kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan, diserukan oleh pemazmur bahwa aku mau mendengarkan apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan, bukankah yang hendak berbicara tentang damai? Aku hendak mendengarkan, hendak berbicara tentang mendengarkan apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Saudara-saudara, pengakuan ini bisa juga dan dapat berlaku kepada kita di dalam masa-masa yang sulit ini, bahwa aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Firman Tuhan akan kami dengarkan, karena Dia akan berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya. Keselamatan dari Tuhan, itulah yang menjadi pokok bahasan kita pada pagi siang hari ini, di mana keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, di dalam masa yang demikian sulit, kita seperti juga pemazmur hendak mau mendengarkan apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan, karena yang berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya. Biarlah kita datang kepada Tuhan, biarlah kita mendengarkan firman-Nya, dan kita akan mendapatkan, hendak berbicara tentang damai yang akan difirmankan Allah kepada kita. Ayat ke-10 menegaskan, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di dalam negeri kita. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Keselamatan datang atau dekat kepada orang-orang yang takut akan Dia, takut akan Tuhan. Demikian ditegaskan, dan mereka sebenarnya sudah memperoleh juga keselamatan itu. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Keselamatan itu dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, seperti dikatakan di dalam Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan daripada pengetahuan. Pengetahuan tentang keselamatan, tentang kehidupan. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, inilah orang-orang yang takut akan Tuhan, dialah yang akan dekat kepada keselamatan itu. Keselamatan datang, keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara-saudara, takut akan Tuhan inilah yang menjadi pangkal daripada kita mengalami masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Seperti juga bangsa Israel pada waktu itu. Pada saat mereka jauh dari Tuhan dan tidak takut akan Tuhan, maka mereka mengalami hal-hal yang sulit di dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami tekanan-tekanan
Mereka mengalami kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan mereka, bahkan juga terhadap musuh-musuh mereka. Sehingga diingatkan dan dikatakan pada ayat yang ke-10, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kalau kita jauh dari Tuhan, maka keselamatan itu akan jauh dari kita. Keselamatan itu bagaimana kita orang-orang di dalam percaya kepada Yesus Kristus. Keselamatan yang sudah diberikan kepada kita, orang-orang yang mau percaya kepadanya. Keselamatan itu sudah kita terima. Kita yang mau percaya kepada Yesus Kristus, bersandar kepada namanya, bersandar kepada darahnya, bersandar kepada firman-Nya, itulah kita menjadi dekat kepada keselamatan itu sendiri. Keselamatan yang diberikan kepada kita, orang-orang yang percaya. Mungkin kita mengalami masalah-masalah yang berat di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita mengalami seperti sekarang tekanan-tekanan karena COVID, karena penyakit. Tetapi kita orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus, orang yang percaya kepadanya, orang yang bersandar kepada nama Yesus Kristus, orang yang bersandar kepada darahnya, yang sudah memperoleh pengampunan dosa, yang sudah memperoleh pembenaran, yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, dia sudah dekat kepada keselamatan itu. Dan bahkan keselamatan itu sudah ada padanya, sudah ada pada orang-orang yang percaya. Walaupun belum sempurna utuh. Sampai nanti keselamatan yang sempurna, yang sesungguhnya itu adalah saat setelah Yesus datang kedua kalinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak usah terlalu ketakutan sekali dengan keadaan seperti sekarang ini. Kita tidak usah terlalu trauma, kita tidak terlalu mengalami stressing yang sedemikian tingginya sehingga kita akan kehilangan daripada pengharapan kita kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Sekali Tuhan sudah menyatakan bahwa Dia akan menyelamatkan, Dia menebus kita, Dia sudah memiliki kita, maka kita pun yang percaya padanya itu akan mendapatkan keselamatan dan itu akan berlaku terus kepada kita semuanya. Saudara-saudara, itulah yang menjadi pegangan kita. Tidak usah terlalu khawatir lagi, tidak terlalu takut lagi dengan keadaan ini. Tapi marilah kita terus bersandar, terus berpengharapan. Karena pengharapan inilah yang akan menjadi sauk kita akan keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus melalui pencurahan darahnya di Bukit Golgota. Saudara-saudara, kita tetap berada di dalam Yesus Kristus. Kita tetap berada dalam iman kita. Kita bersandar kepadanya. Kita tetap berpegang kepadanya. Berpegang kepada nama Yesus. Menyerahkan diri kita. Dan kita berpengharapan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sehingga damai sejahtera juga akan diberikan kepada kita semuanya. Yang memiliki pengharapan. Memiliki iman. Percaya kepadanya. Pada saatnya damai sejahtera itu akan diberikan kepada kita orang-orang yang menjadi miliknya, yang percaya kepadanya. Seperti dikatakan di dalam ayat 11 sampai 13, di mana kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman.
Inilah masa-masa kalau keselamatan itu sudah dekat kepada kita. Kasih dan kesetiaan itu akan bertemu. Kasih dari Yesus, kesetiaannya akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Artinya lengkaplah semuanya, damai sejahtera akan diberikan kepada kita semuanya. Damai sejahtera apa itu? Adalah kita sudah diperdamaikan dengan Bapa di surga. Ya. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, keadilan akan menjenguk dari langit. Inilah masa sukaria, masa sukacita, di mana kasih kesetiaan bertemu, keadilan dan damai sejahtera berciuman, kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan pada ayat ke-13 akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus, berpengharapan kepadanya, dan senantiasa bersandar, maka Tuhan akan memberikan kebaikan kepada kita, akan memberikan keselamatan, memberikan hidup, dan itu akan diberikan pada waktunya secara utuh, sempurna, bahkan juga dalam kehidupan kita sekarang ini sudah mulai diberikan kepada kita semuanya. Penyertaan, pemeliharaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dilupakan oleh Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Ya. Apa yang sudah dijanjikan, apa yang sudah diberikan, itu dia akan tepati. Seperti dikatakan di dalam Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32, saya akan bacakan buat kita semuanya. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia hendak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bagaimana ia tidak mengaruniakan? Ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Dia akan mengaruniakan, Dia akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita seturut dengan kehendaknya kepada kita semuanya. Sedangkan anaknya sendiri sudah diberikan kepada kita. Kita tidak perlu lagi untuk takut, kita tidak perlu lagi untuk khawatir. Biarlah damai sejahtera akan dapat kita dapatkan, bahwa keselamatan dari Tuhan yang sudah disediakan bagi orang-orang yang percaya akan datang dan sudah mendekat kepada kita untuk kita dapat meraihnya, walaupun selama kita masih di dunia ini masih mengalami suatu perjalanan yang panjang. Kiranya Tuhan akan menguatkan kita, dan apa yang dijanjikan kepada pemazmur pada Mazmur 85 juga berlaku kepada kita, orang-orang yang menjadi milik Kristus, bahwa pemulihan akan diberikan kepada kita semua, orang-orang umat tebusannya. Keselamatan dari Tuhan sudah dekat, karena kita senantiasa percaya dan senantiasa bersandar kepada janji daripada Tuhan Yesus Kristus, atau kita senantiasa bersandar kepada firman-Nya yang kekal yang akan diberikan kepada kita semuanya.
Saya berharap jemaat semuanya dalam keadaan baik. Semua tetap di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan kita tidak lepas dari sana dan tetap bersandar kepada Yesus Kristus. Satu nama yang sudah menebus kita. Bersandar pada darahnya yang sudah mengampuni dosa-dosa kita. Dan juga kepada firman-Nya yang senantiasa menuntun kita yang dibawa oleh Roh Kudus untuk mengajar, memberikan pencerahan kepada kita untuk dapat memahami firman Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, ke dalam roh dan jiwa kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau menguatkan setiap kami. Setiap daripada umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan, untuk senantiasa berpegang kepada imannya. Berpegang kepada Engkau Yesus Kristus, bersandar kepada Engkau. Bersandar ke dalam nama-Mu. Biarlah kami senantiasa hanya menuruti, mentaati perintah-perintah-Mu. Perintah-perintah Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kuatkan setiap kami, kuatkan jemaat-Mu. Biarlah mereka semuanya dalam perlindungan-Mu, dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, yang senantiasa menolong, menyertai mereka, menguatkan mereka semuanya. Berkati saudara-saudara kami ini semuanya, berkati kami semuanya Tuhan. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan, biarlah menjadi kekuatan bagi roh dan jiwa kami. Berkati saudara-saudara kami ini dalam kehidupannya, berkati semua pelayanannya, berkati keluarganya ya Tuhan. Dan biarlah mereka tetap bersandar dan hanya bergantung kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, kuatkan mereka senantiasa. Biarlah Roh Kudus memenuhi daripada saudara-saudara kami semuanya, memenuhi kami semuanya di dalam kehidupan kami, di dalam satu minggu ini. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kesusahan-kesusahan, mengalami satu masalah-masalah dalam kehidupannya. Tuhan hadir di tengah kehidupannya. Berkati mereka ya Tuhan, tolonglah mereka. Biarlah mereka juga kembali hanya bersandar kepada Engkau. Dan Engkau memberikan damai sejahtera-Mu kepada mereka semuanya. Damai sejahtera dari Tuhan, kasih setia senantiasa Engkau berikan menyertai kami semuanya. Bapa, kami berdoa untuk kehidupan mereka. Biarlah Engkau juga senantiasa menuntun mereka dalam seluruh kehidupan mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Biarlah mereka juga mendapatkan perlindungan dari seluruh masalah-masalah, gangguan-gangguan dari luar. Baik gangguan-gangguan dalam kehidupannya, juga di dalam gangguan dalam sakit penyakit ya Tuhan. Engkau berkati, peliharalah roh dan jiwa mereka. Bapak, kami serahkan untuk minggu ini, untuk dalam satu minggu ini kehidupan kami semuanya. Tuhan membimbing menyertai kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, semua jemaat-Mu di tempat ini, dimanapun mereka berada, Engkau menyertai mereka. Demikian juga dengan para pekerja-Mu ya Tuhan, para majelis, sintua, dan pekerja-Mu ya Tuhan. Semuanya Tuhan menyertai, menguatkan mereka. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan.
Tuhan menyertai kami. Saudara-saudara kami yang di sekitar kami, Tuhan juga memberkati, menyertai mereka. Bangsa dan negara kami serahkan juga dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati mereka, pemimpin, pemerintah kami di dalam kehidupan bangsa dan negara kami ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ta palugut mahaul tanah patoluhon marendah hita semuk kendak kola nomor 47 ayat cara tutupna. Mehita jongjong tapasahat mahul tot tu debataan su di pasu-pasu martangiang mahita. Ale tuan debata amanami na dumuno ginjang. Hodo haroroan ni sasude silen-len na denggan dot silua na sanggam. Kami pasahat masyan na nilen mi tuhami kabihawal nami tuho. Say jagit may kabiwap na huskus di harapanmu. Pasu-pasu may na jaragahon. At so may pargunaon, haulon lau patimbul kun harajaan mo dito nga tuwan lagutan mo do di portibion. Sayuk kap marawan nami marat kitete tondi mo, at sumur hami tanda sila lehen mi tuhami, at sumuringgasa mi mandokot tarimo kasih tuho, mar kitete Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di bono ginjang, bidor madia magwarmu, Roma harajaanmu, tulis marohamu songon di bono ginjang songom ni di tanoon, le madiami pagonon nami kano paris sa darion, sa samadosa nami songon hami manyosa dosa dengan nami namar dosa di hami, ulang pamasuk kami tu bagasan pandugaan, tapi palua mahami sian pangagoi.
tajagit ma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jana dijagau Tuhan de batama ita. Di sondakot Tuhan de batama bohina tu ita. Jana asim marohana midahita. Di adopkot Tuhan de batama bohina tu ita. Jana di pasaor madamena tuton ditabe. Amin. Jadi lihamma madatina nami, selamat hari Minggu madi kita sudah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.